Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Wiwi Channel 10. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Ya, saya ingin berbagi trik saya untuk mencegah subscriber berkurang. Nah, seperti apa cara saya atau trik saya? Tonton terus ya channel ini sampai habis supaya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke. Ya, teman-teman, saya sama juga seperti teman-teman sebagai YouTuber pemula yang sedang berjuang mencari subscriber 1K. Itu di awal-awal pun saya mengalami susahnya sekali mencari 1-2 subscriber tuh. Setiap hari saya lihat HP YouTube saya berapa sih nambahnya. Bahkan ketika subscriber saya baru 70, sorenya sudah hilang 20. Itu rasanya kayak seperti apa gitu. Kemudian saya berusaha utak-atik ke atau cari tahu ke yang lain, ke senior YouTube-nya. Nah, akhirnya saya menjalani trik yang saya jalankan dan akan saya bagikan triknya supaya subscriber kita tidak berkurang. Ya, yang pertama ya teman-teman, cobalah buat channel kita itu menjadi publik. Artinya jumlah subscriber kita bisa dilihat orang dan channel yang kita subscribe pun bisa dilihat orang. Mengapa? Karena akan mengurangi prasangka yang tidak enak lah gitu. Nah, itu seperti itu. Untuk mereka yang ditutup pun mungkin ada beberapa kemungkinan, mungkin karena ketidaktahuan, kedua mungkin karena memang malu karena jumlah subscribernya masih sedikit, ataupun mungkin ada alasan lain memang sengaja. Nah, itu mudah-mudahan itu karena ketidaktahuan. Jadi dengan dibuka itu, ketika kita subscribe ke orang lain, itu pasti ada notifnya. Oh, ini ada yang masuk. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman itu harus proaktif. Artinya kita dahulukan, kita kunjungi teman-teman, kemudian kita tonton 3 menit, baru like, kemudian komen, atau kemudian subscribe. Nah, maksimal dalam sehari itu 20 kita subscribe. Jangan kelebihan. Kalau saya biasanya 15 saya subscribe. Nah, untuk channel-channel yang saya subscribe itu saya catat siapa aja. Nah, nanti kalau mereka udah balas, saya coret, oh ini udah balas, ini sudah balas. Ya mungkin kesannya saya seperti kelebihan waktu ya. Tapi ya seperti itulah, mungkin dalam 2 jam saya fokus di YouTube. Jadi memang benar-benar itu saya lakukan, saya catat. Nah, kemudian ketika ada yang subscribe, baik yang ada notifnya maupun yang tidak ada notifnya, itu saya akan membalasnya 1 kali 24 jam atau 1 hari. Jadi saya biarkan. Kecuali kalau mereka ada yang berkunjung, ketika saya mengupload video, kemudian ada yang berkunjung dan komen, saya hanya membalas komen. Tapi untuk balas berkunjung itu pun saya lakukan 1 hari kemudian. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa saya lambat membalasnya, ya memang seperti itulah trik saya. Karena kalau langsung dibalas itu khawatir akan jadi spam. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa 6 jam boleh langsung dibalas. Tapi kalau saya tetap 1 hari. Nah, itu seperti itu. Nah, terus gimana kalau yang subscribe-nya tertutup? Jadi kita tidak tahu dia sudah subscribe apa belum. Ya itu sih wallahu alam. Jadi kita kalau memang ikhlas subscribe saja. Karena kita sebagai YouTuber pemula, saya yakin ketika ada yang subscribe pasti kita akan balas. Begitu juga ketika ada yang berkunjung, pasti akan dibalas berkunjung, walaupun tidak hari itu juga. Apalagi kalau yang berkunjungnya banyak, kemungkinan dalam sehari misalnya 5 atau 10, keesokannya lagi itu begitu. Tapi minimal kita pernah berkunjung, itu seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga ada yang subscribe itu tanpa komentar, tanpa notif. Nah, ketika saya melihat daftar subscriber saya itu langsung udah nyantol, udah ada. Udah ingat, saya lihat tanggal berapa dia subscribe. Oh, masih kurang 1 hari atau baru 5 jam. Maka saya akan subscribe-nya tetap 1 hari.
saya benar-benar mengingatkan ya teman-teman, kalau mereka yang ada di daftar subscriber tapi belum kita subscribe karena tidak ada notifnya, jangan sekali-kali langsung ngeklik dari situ ya. Maksudnya bukan yang di warna birunya, tapi di apa namanya, di namanya itu. Tapi catatlah nama itu, kemudian kita ketik di penelusuran YouTube. Nah, channelnya kita ketik, maka akan muncul, baru kita tonton videonya, baru kita balas. Itu seperti itu yang saya lakukan. Nah, makanya channel saya alhamdulillah itu sangat pesat. Mungkin bagi teman-teman yang memperhatikan channel saya, seperti apa, channelnya Raja Hutang, kemudian channelnya Cara Ajosi, channelnya Cara Gampang 18, bahkan Cara Gampang 18 sempat komen bahwa bunda ngebut. Nah, itu karena memang saya merasa bahwa subscriber saya tuh benar-benar sprint cepat sekali gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, karena saya juga merasa setelah saya subscribe, saya yakin kita komen di tempat orang, kemudian orang lain yang lain juga akan membaca dan ada keinginan untuk subscribe juga ke channel kita. Itu yang saya lakukan ya. Jadi saya sarankan juga ketika kita habis mengupload video, untuk saya ya, saya cukup membalas komentarnya, tapi untuk membalas kunjungan itu saya lakukan 1 hari kemudian. Dan jika ada yang komen mampir, nah itu langsung saya hapus, karena saya tidak menginginkan bahwa ada di channel saya ada komen yang spam atau suatu ajakan, baik itu ngopi atau padamkan, itu seperti itu ya. Mohon teman-teman bisa memahami itu ya. Jadi nah, setelah saya subscribe, itu kan saya subscribe ya, misalnya 10 atau teman-teman subscribe, balas subscribe saya jam 4 sampai jam 5 itu biasanya YouTube melakukan pembersihan yang spam langsung mental berkurang. Lalu saya lihat berapa nih saya berkurang, karena sebelumnya saya mengingat bahwa hari ini subscribe saya sekian. Nah, terus ternyata begitu setelah jam 6, waduh ini berkurang 5. Nah, ketika berkurang itu langsung saya lihat siapa sih yang baru habis balas subscribe saya, atau channel siapa yang baru saya subscribe. Nah, langsung saya kunjungi lagi. Saya kunjungi channel itu, kemudian saya tonton 2 sampai 3 video dengan durasi antara 1 sampai 2 menit, tapi tanpa komentar. Saya tonton, nggak apa-apa, saya istilahnya amal jam tayang. Saya tonton. Nanti setelah ini ganti yang channel satu lagi, itu begitu. Setelah itu saya biarkan, dan selalu seperti itu ya. Setelah 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian, subscribe saya langsung naik lagi. Yang 5 itu begitu kembali lagi, dan begitu seterusnya, hingga memang benar-benar channel saya itu benar-benar pesat seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman memang mau subscribe-nya tidak hilang, silakan. Kalau mau dilakukan, dan tidak pun ya itu terserah, hak masing-masing. Tapi yang pasti saya alhamdulillah saya sudah melewati 1000 subscriber. Hanya sekarang saya lagi menunggu jam tayang yang masih kurang. Nah, untuk jam tayang saya hanya mengingatkan kepada teman-teman yang durasi videonya hanya 2 menit, hanya 1 menit, itu teman-teman akan jungkir balik untuk mencari jam tayang. Nah, jangankan itu, ketika saya mau subscribe, mau balas subscribe, begitu saya kunjungi channelnya, itu videonya di bawah 1 menit, lalu saya bingung, ini saya mau subscribe di video yang mana. Akhirnya ada yang paling awal, awal di upload itulah. Nah, kalau cuma di bawah 1 menit, itu akan lebih darah-darah lagi untuk mengumpulkan jam tayang. Selain itu, retensi atau rata-rata tonton, durasi rata-ratanya itu akan di bawah 1, jadi kecil. Sementara untuk yang baik itu rata-rata tonton itu 3 menit, itu dari YouTube ya, 3 menit untuk yang bagus. Karena kalau cuman di bawah 1 menit, ya mudah-mudahan bisa di monet. Nah, kalaupun sampai di monet, YouTube juga bingung, ini iklan mau taruh di mana, orang sekelebat sudah selesai. Nah, jadi saya sarankan minimal 3 menit lah kalau gitu, kalau memang agak ribet, atau 5 menit. Saya juga pernah ada yang 3 menit, kemudian ada yang ngasih saran dan komen di saya kalau bisa 9. Nah, makanya selama ini saya usahakan 8 menit ke atas supaya
retensi atau rata-rata saya, rata-rata tontonnya juga bisa di atas 3. Dan teman-teman juga bisa menonton, mudah-mudahan sih sampai habis gitu. Tapi memang saya tahu itu jarang sekali yang melakukan tonton sampai habis ya. Itulah pengalaman saya dalam mengumpulkan subscriber. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau memang merasa saya nggak mau seperti itu, ya itu terserah teman-teman. Tapi itulah yang saya lakukan hingga subscriber saya dalam 3 bulan sudah lebih dari 1000. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada yang salah-salah kata, ya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.